Assalamualaikum Sobat Football United. Ngobrol ringan. Gua ingin terkait dengan proses penjualan Manchester United ada update ya, terkait dengan tawaran Sir Jim Ratcliffe. Ada beberapa media yang mengabarkan hal ini, tapi gua ambil dari Sky ya. Disebutkan kalau Sheikh Jassim ini tetap ingin membeli Manchester United walaupun Sir Jim Ratcliffe ya ada kemungkinan merubah tawarannya dari yang ingin membeli 50% atau bukan 50%, sekitar 60%. Pokoknya dia ingin membeli saham dari Glazer. Sekarang dia merubah strategi, merubah penawaran, ingin mengajukan secara minoritas. Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos-nya ini bisa mengajukan kepemilikan minoritas di Manchester United dan membiarkan keluarga Glazer tetap memegang kontrol ya di Manchester United. Ineos disebutkan bisa mengeluarkan uang ya senilai 1,5 miliar pounds untuk menguasai ya 1/4 dari saham Manchester United ya, tapi hitungannya tetap sebagai minoritas ya. Tapi disebutkan juga kalau Sheikh Jassim masih ingin menyelesaikan proses pembelian Manchester United dan masih sangat komitmen dengan tawarannya, walaupun Sir Jim Ratcliffe mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran minoritas. Nah, sementara nilai dari Sheikh Jassim tetap ya di angka kurang lebih 5 miliar pounds. Dari Daily Mail sama, di situ juga menyebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe sedang mempertimbangkan untuk melakukan atau pembelian ya secara minoritas, kepemilikan minoritas, sehingga tetap akan membiarkan atau tetap sama ya, Glazer ini tetap akan mengontrol klub. Karena Sir Jim Ratcliffe ini berusaha untuk memecahkan kebuntuan dari proses yang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Sementara dari Golazo, Ben Jacobs menginformasikan kalau Sheikh Jassim ini tidak akan merubah struktur tawarannya untuk Manchester United. Ini masih all or nothing, diambil atau ditinggalkan dengan harga sekitar 5 miliar pounds. Sumber yang dekat dengan 92 Foundation selalu menekankan kalau mereka ini tidak ingin membeli saham minoritas atau skenario lain ya yang bisa membuat Glazer ini tetap berada di Manchester United. Nah, ini yang sebenarnya kalau bukan gua khawatirkan, tapi lebih ke gua asumsikan, gua perkirakan dan juga gua khawatirkan ya. Maksud gua begini. Jadi Glazer ini sengaja mengulur-ngulur waktu untuk membiarkan ya salah satu pihak ini melakukan pergerakan yang lain ya, memberikan alternatif penawaran yang lain sehingga Glazer bisa mendapatkan porsi atau situasi atau kedudukan yang lebih menguntungkan. Apakah itu mereka akan mendapatkan nilai tawaran pembelian yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi, atau ya seperti yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe, mereka komit menjadi investor baru secara minoritas, artinya ada uang ya kan, ada dana yang disuntikkan ke klub, ke Manchester United, sehingga kewajiban-kewajiban finansial dan juga operasional Glazer untuk Manchester United ini bisa lebih ringan. Tapi itu yang gue justru bukan takutkan ya, mungkin bisa dibilang takutkan. Kenapa? Karena Glazer mereka butuh dana lebih
untuk operasional, untuk ya memperbaiki infrastruktur juga akan demikian. Belum lagi secara finansial, bunga hutang dan lain-lain. Mereka butuh uang yang besar ini kalau mereka tetap ingin berada di Manchester United. Dan 1,5 miliar yang disebutkan ini menurut gue kalau melihat berapa angka jual Chelsea ya menurut gue nih angka yang tergolong besar loh yang ditawarkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan tentu saja skenario kalau Glazer tetap menjadi penguasa mayoritas, ini yang gue khawatirkan. Glazer akan tertarik untuk mengambil tawaran dari Sir Jim Ratcliffe ini. Tapi ya gue nggak tahu juga secara detail apakah dengan 1,5 itu maka kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Glazer ini bisa lebih ringan atau bahkan tertutupi. Karena kalau itu yang terjadi ya menurut gue besar kemungkinan nih Glazer akan mengambil tawaran dari Sir Jim Ratcliffe. Ini menurut gue secara ringan amatiran. Tapi kalau seandainya memang angka tersebut ternyata gapnya masih cukup tinggi dibandingkan dengan kewajiban sesungguhnya yang harus dikeluarkan oleh Glazer, ya maka sama saja ya kan. Kecuali ada juga minority stakeholders atau pemilik saham minoritas atau kepemilikan yang minoritas yang baru selain Ineos juga masuk gitu loh. Jadi ada semacam kayak perkumpulan atau konsorsium atau apalah namanya yang akhirnya mereka mengumpulkan sumber dana baru kan dengan kepemilikan yang mungkin skemanya baru juga yang bisa meringankan Glazer banget gitu loh. Tapi ya secara garis besar ya, secara kesimpulan itu yang gue tidak inginkan sebenarnya. Kenapa? Simple. Itu akan membiarkan Glazer tetap menjadi penguasa di Manchester United. Dan dengan membiarkan Glazer menjadi penguasa di Manchester United, situasi saat ini tidak berubah. Apa itu? Secara filosofi, Manchester United ini hanya jadi atau konsentrasi utamanya hanya lebih ke bisnis gitu ya. Sementara saat ini klub yang dinahkodai oleh Erik ten Hag berjalan ke arah yang berbeda nih dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentu saja nahkoda utamanya itu tetap berada di pemilik dari klub itu, artinya Manchester United. Bagaimana dengan peluang Sheikh Jassim? Apakah bisa? Menurut gua tetap ada ya. Sheikh Jassim walaupun tidak atau tadi disebutkan tidak tertarik untuk merubah situasi tawarannya, tapi jangan lupa nilai dari Sheikh Jassim ini merupakan sampai dengan sejauh ini adalah rekor yang tertinggi di dunia olahraga. Artinya ini nggak main-main, sangat tinggi, sangat besar banget. Glazer dengan skema yang ditawarkan oleh Sheikh Jassim ini jelas meringankan nih kan dari yang mereka miliki sekarang. Maksud gue adalah dari sisi hutang, Sheikh Jassim juga yang akan berkomitmen untuk infrastruktur dan lain-lain. Dan kalau melihat dari angka pembelian, artinya ketika Glazer membeli Manchester United berapa belas tahun yang lalu dan dengan angka sekarang ini kan mereka sudah bisa mengambil keuntungan. Belum lagi mungkin mereka akan mendapatkan penawaran berupa akses-akses ya kan ke kerjasama bisnis lainnya yang dimiliki oleh Qatar, yang menurut gue ini bisa jadi sesuatu yang juga mungkin bahasanya menggiurkan bagi Glazer. Jadi gue menilai skema atau skenario dari Sir Jim Ratcliffe yang karena dia gini, kenapa dia ingin sekarang membeli minoritas ya kepemilikan, karena angka yang mereka ajukan itu sebenarnya sudah mentok. Jadi mereka tidak mungkin menyamai atau melebihi skema nilai tawaran dari Sheikh Jassim. Sementara dari Glazer menilai tawaran dari Sheikh Jassim ini masih belum bisa meyakinkan mereka, kan ini yang sering disebutkan ya kan? Walaupun gue di sisi lain melihat ya nggak demikian ya, mungkin memang proses sudah berjalan karena beberapa pihak di kabar yang lain juga menginformasikan seperti Rio Ferdinand ya kan, dan gue lupa mana ya, intinya mengabarkan kalau memang Qatar ini yang terdepan gitu loh. Fabrizio Romano termasuk juga demikian, yang ada pergerakan di belakang layar yang dilakukan oleh Qatar. Jadi proses ini terus bergulir gitu ya.
Sehingga gue sekali lagi tetap melihat Qatar masih memiliki peluang yang besar, kalau tidak justru yang paling tinggi peringkatnya saat ini dibandingkan dengan Sir Jim Ratcliffe. Dan ya, Sir Jim Ratcliffe ini hanya melakukan manuver sih menurut gue. Intinya bagaimana dia ini bisa masuk di Manchester United. Dan yang tidak masuk akal menurut gue begini sih, ya ini terlihat komitmen dari Sir Jim Ratcliffe sebenarnya seperti apa gitu loh. Dari mereka yang ingin membeli saham mayoritas ya, walaupun tidak absolut, artinya mereka ingin memegang kendali penuh atau kendali tertinggi lah, katakanlah demikian, di Manchester United. Sehingga ya arah haluan itu mungkin akan berbeda. Mereka akan lebih menekankan soal filosofi dari sisi prestasi sepak bola mungkin ya kan ini sebenarnya isu yang dari tahun ke tahun ini dipermasalahkan oleh fans Manchester United secara global maupun secara akamsi di Manchester. Nah, kalau mereka ini berubah sekarang ingin kepemilikan minoritas, jadi gue jadi mempertanyakan sebenarnya apa yang diinginkan gitu loh. Karena kalau mereka pegang secara minoritas, ya Glazer tetap secara mayoritas, keputusan-keputusan segala macam. Intinya tangan Glazer akan tetap berada di Manchester United dan mereka punya power ataupun kekuatan untuk untuk membuat kebijakan dan ini tidak akan ya sama aja sih dengan situasi-situasi sebelumnya. Ya gue juga tahu secara bisnis tentu saja Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya juga punya hak suara ya kan, karena mereka memiliki sekian persen kepemilikan Manchester United secara minoritas itu tadi. Tapi kan judulnya tetap minoritas gitu loh. Sehingga menurut gue kalau fans berharap Sir Jim Ratcliffe masuk dengan tujuan merubah Manchester United bla bla bla, ya dengan mereka sekarang downgrade kalau menurut gue ya, menurunkan apa sih namanya, menurunkan derajat tawarannya ya kan, dari yang tadinya mereka ingin secara mayoritas sekarang minoritas, ya jadi semakin gak jelas sih menurut gue. Dan di situ gue menilai ya sama saja mereka dengan Glazer ya kan, punya kecenderungan yang seperti itu kalau menurut gue ya secara ringan amatiran. Sehingga gue tetap harap ya Qatar yang akan menjadi pemilik selanjutnya. Dan sering gue sebutkan dan akan gue ulangi ya, menurut asumsi atau perkiraan gue secara ringan amatiran ya Qatar sedang berproses sih sebenarnya. Tapi ya gue juga paham ini Sobat Football United pastinya juga bosen ya dengan berita-berita seperti ini. Tapi ya gue komit ya kan, gue sering katakan apapun ada perkembangan mengenai proses penjualan Manchester United akan gue sampaikan di sini. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United mengenai situasi saat ini, mengenai penjualan Manchester United yang Sir Jim Ratcliffe akan merubah strateginya ya, seperti gue sebutkan tadi. Akankah sukses ataukah Sejasim ya yang akan menjadi, atau ya Glazer tetap yang akan di Manchester United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.